Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah 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 haitsuma kunta. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini tanggal 16 Februari 2024 atau bertepatan pada tanggal 6 Sa'ban 1445 Hijriah, Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan tentunya juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir di Masjid Al-Furqan ini guna melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar, salah seorang anak Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundaknya dan berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibu aw abiru. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Dari nasihat tersebut ada dua poin penting yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Dan tentunya nasihat itu bukan berlaku untuk Abdullah bin Umar saja, tetapi berlaku untuk kita semua selaku umat akhir zaman. Nasihat yang pertama, hidup di dunia seperti orang asing yang menetap di negeri asing. Sebagaimana kita hidup di tanah rantauan atau negeri orang, hatinya masih melekat dengan kampung halamannya. Nasihat kedua, hidup di dunia ini seperti musafir yang tidak menetap sama sekali. Sebagaimana layaknya seorang musafir atau pengembara, dia tidak memiliki rumah sendiri, tidak punya tempat tinggal sendiri, dan tidak punya negeri yang dia diami secara pribadi. Kalaupun yang ditempatinya rumah sendiri, dia menyadari semua fasilitas yang ditempatinya hanyalah sementara, tidak kekal abadi. Semua fasilitas yang dimiliki adalah milik Allah Ta'ala dan semua juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga dengan kehidupan di dunia. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat akan menyadari bahwa dunia yang ditempati bukanlah tempat tinggal abadi. Singkat kata, dunia adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal abadi. Tempat tinggal yang abadi akan hakiki adalah surga yang luas langit dan bumi. Setelah melalui proses tahapan yang sangat panjang, dimulai dari kehidupan di alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat, mengikuti hisab sangat panjang sampai berhenti di garis finish surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan pesan tersebut, sudah selayaknya kita selalu waspada agar tidak terlena dengan kehidupan duniawi. Sebaliknya, kita harus semangat bekerja dan beribadah selama hidup di dunia untuk mencari bekal dibawa ke negeri akhirat nanti. Agar tidak terlena dengan kehidupan di duniawi, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, waspada dengan anak dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah harta-hartamu dan anak-anakmu, dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Pada surat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas mengingatkan kaum muslimin bahwa jangan sampai kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak-anak membuat manusia lalai dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, mengumpulkan harta tidak dilarang, bahkan diwajibkan bagi setiap insan, terkhusus bagi kepala keluarga. Namun, jika bekerja sampai melalaikan kewajiban seperti ibadah dan sholat 5 waktu, demi Allah, orang semacam ini akan mengalami kerugian yang nyata. Lebih memperhatikan lagi, bahkan mereka rela bergadang tidak tidur untuk mencari harta. Sementara beberapa waktu sholat wajib ditinggalkan. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya, Inna likulli ummatin fitnatu wa fitnatu ummani al-mal. Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berikutnya yang sering menyebabkan manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah persoalan terhadap anak-anaknya. Mencintai dan menyayangi anak adalah kewajiban orang tuanya. Tetapi jangan sampai terjadi mencintai dan menyayangi anak secara berlebihan ternyata membawanya ke jalan keburukan dan melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa terjadi demikian? Salah satu jawabannya adalah orang tua tidak membekali anak-anak dengan pendidikan agama Islam. Akibatnya di fenomena akhir zaman ini, banyak anak-anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Sebagaimana yang disaksikan di berita media sosial, televisi dan sebagainya, anak memenjarakan orang tuanya lantaran berebutan harta waris. Ada sebagian anak mengusir orang tuanya ketika tidak dibelikan sepeda motor dan sebagainya. Lebih menyedihkan lagi, ada anak yang membunuh orang tuanya karena tidak dituruti kehendaknya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-46 yang artinya,
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, agar tidak terlena dengan kehidupan duniawi, manfaatkanlah rezeki yang diperoleh di jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10 yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menghimbau kaum muslimin untuk mengalokasikan sebagian dari harta kekayaan, bukan keseluruhan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti membayarkan infak-infak yang wajib seperti zakat fitrah atau zakat mal bagi yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Kemudian membayar kafarah, menafkahi anak istri atau bersedekah untuk kemaslahatan umat. Allah mengingatkan kembali betapa pentingnya mengalokasikan sebagian rezeki di jalan ketaatan sebelum datang ajal menjemput manusia. Sebab jika ajal sudah menjemput dan kematian sudah siap menjemputnya, ternyata harta yang dikumpulkan, rumah yang dibangun, mobil atau sepeda motor yang dibeli, bahkan anak dan istri tercinta tidak mampu menolong sedikit pun dari kematian. Semuanya akan ditinggalkan. Ketiga, bersegeralah melakukan amal soleh, karena hidup di dunia ada batasnya. Ketika manusia meminta penangguhan waktu sebentar saja, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkannya, sebagai yang dijelaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-11. Dan Allah sekali-sekali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datangnya waktu kematian. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Munafiqun ayat ke-9 sampai ke-11. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat ini disampaikan. Marilah kita di awal bulan Sa'ban ini kita bermusabah. Sudah berapa banyak nikmat umur yang kita manfaatkan di jalan kebaikan. Sudah berapa banyak waktu dan tenaga dan pikiran yang dimanfaatkan untuk mendidik dan membimbing istri dan anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing hati, pikiran dan jasmani kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita agar kita dapat beribadah dengan baik di bulan Sa'ban ini, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, ittaqillah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansur ril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum alal yahudi wa ma'awamahum minal kuffari wal munafikin. Allahumma barik lana fi sabban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sabban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi barighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu zikrullahi akbar. Aqimi shalah.